Hingga matchday kelima Liga Champions musim ini, tercatat 12 tim telah memastikan diri lolos ke babak 16 besar. Salah satu di antaranya adalah wakil Bundesliga Jerman Borussia Dortmund. Keberhasilan Dortmund lolos ke babak 16 besar dari tiket pertama grup F memang terbilang cukup mengejutkan. Pasalnya, Die Borussen bersaing di grup yang cukup berat, yaitu grup neraka bersama dengan PSG, Newcastle, dan AC Milan. Tergabung di grup neraka, tim asuhan Edin Terzic bukanlah tim unggulan yang diprediksi lolos ke babak 16 besar. Bahkan, di dua pertandingan pertama fase grup pun Dortmund hanya bisa memetik 1 poin dari 2 pertandingan. Setelah takluk 0-2 dari PSG di laga pembuka, Dortmund dipaksa bermain imbang 0-0 saat menjamu AC Milan di Signal Iduna Park. Dari situ, keraguan akan kesuksesan Dortmund di Liga Champions kian membesar. Banyak yang memprediksi jika kans Borussia Dortmund untuk lolos ke fase knockout sangatlah tipis. Namun siapa sangka, setelah start yang meragukan, mereka mampu bangkit dan merebut 9 poin dari 3 pertandingan berikutnya. Dimotori oleh sang kapten Marco Reus, Dortmund berhasil meraih kemenangan back-to-back atas Newcastle United dan mengalahkan AC Milan di San Siro dengan skor 3-1. Mengandalkan pemain-pemain seperti Marcel Sabitzer, Emre Can, Matt Hummels hingga Daniel Malen, Borussia Dortmund berhasil meraih 3 angka berkat penampilan gemilang Marco Reus. Pemain berusia 34 tahun itu tampil memukau dengan mencetak 1 gol dan 1 assist. Dengan koleksi 10 poin, Dortmund yang awalnya hanya dianggap sebagai tim pelengkap grup neraka, kini justru menjadi pemimpin dengan 10 poin, unggul 3 poin dari PSG yang menyisakan 1 laga tersisa. Hasil ini membuat Dortmund dipastikan lolos ke babak 16 besar Liga Champions dan menyisakan 1 tiket dari grup F yang akan diperebutkan oleh PSG, Newcastle, dan AC Milan. Melihat kenyataan yang didapat tim asuhannya, pelatih Dortmund Edin Terzic memuji penampilan tim yang mampu lolos ke fase gugur dengan 1 laga sisa. Kami semua masih ingat malam setelah pengundian ketika mereka menyebut tentang grup neraka. Kami masih ingat laga pertama di Paris ketika semua orang bilang situasi akan menjadi sulit usai kami kalah. Lalu setelah seri 0-0 di kandang melawan Milan, mereka bilang ya sekarang habislah. Dan kini kami berhasil lolos sebagai pemimpin klasemen grup ini. Namun yang menjadi masalah, raksasa Jerman itu kurang produktif dalam urusan mencetak gol. Dalam 5 laga di grup F, Dortmund hanya mampu membukukan 6 gol. Mereka tercatat sebagai pemuncak sementara dengan jumlah gol paling sedikit. Dalam perjalanannya, Dortmund berhasil memenangkan 2 laga tandang. Selain Milan, Newcastle juga menjadi korban kegarangan Matt Hummels dan kolega. Menilik dari statistik, Dortmund ternyata memang punya riwayat bagus dalam laga tandang musim ini. Tercatat, hanya PSG dan Stuttgart yang mampu mencoreng tren positif tersebut. Kami sekarang telah berkembang dan menjadi skuad yang siap bekerja di lapangan. Kami hanya menciptakan kesalahan saat melawan Stuttgart dan Paris. Sementara itu, kepergian Jude Bellingham ke Real Madrid di awal musim ini sedikit banyak juga telah mempengaruhi performa Dortmund, terutama di Bundesliga Jerman. Borussia Dortmund yang musim lalu finish di posisi kedua dengan menempel ketat Bayern Munchen di puncak klasemen, kini masih tercacar di posisi keempat klasemen dengan 24 poin dari 12 laga. Meski kehilangan pemain bintangnya, namun Dortmund masih mampu bersaing di liga domestik maupun Eropa. Setelah dipastikan lolos ke babak 16 besar Liga Champions, Dortmund kini fokus untuk pemulihan. Hal itu karena Dortmund telah ditunggu Bayer Leverkusen yang tengah memimpin klasemen Bundesliga untuk bertanding pada Minggu 3 Desember mendatang.